kan ya? Senin ya? Lupa hari. Tapi apapun harinya, setiap hari selalu ada saya Kak Rose menemani Anda di acara Rumpi No Secret Wax. Hari ini teman oleh Dani di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu. Salah satunya adalah Cikita Medi dan juga didampingi oleh mamanya. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, sedang menghadapi banyak prahara dalam hidupnya, tapi beberapa prahara. Nggak banyak juga. Nggak banyak ya. Tapi di balik itu aku lihat juga rezeki, masya Allah ya, terus ada melimpah. Yunani Sowel lah. Iya. Nanti kita membahas masalah yang dihadapi oleh Cikita Medi. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas yang lagi ramai di luar sana. Apa sih? Siapa lagi yang menggugat cerai ya kan? Dan hal-hal yang menjadi pusat perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Hari ini ternyata adalah sidang perdana gugatan perceraiannya Arhan dan Aziza ya. Ini adalah pasangan yang pas pernikahannya tuh viral, rame banget di tahun 2023 bulan Agustus tanggal 20. Tapi setahun kemudian rame lagi ya kan pernikahan mereka itu gara-gara ada isu kedekatan si Aziza ini dengan siapa isu ya? Ini isu kedekatan si Aziza ini dengan pacarnya Rachel Faye-nya gitu, sempat rame. Tapi pas itu pada saat tahun lalu itu bertepatan juga dengan anniversary pernikahan mereka, Arhan masih posting foto untuk memperingati anniversary ya masing-masing lah ya gitu. Dan ya akhirnya seolah-olah mengklarifikasi bahwa hubungan mereka berdua baik-baik saja. Tetapi setahun kemudian, tepat setahun kemudian ya, ternyata ya gonjang-ganjing itu betul terjadi ya. Ini kalau kita lihat mereka, ini Instagram masing-masing ya di tanggal 20. Biasanya kan kalau pasangan pengantin baru bisa 1 tahun 2 tahun tuh pasti lah ya, masih hangat-hangatnya, masih ingat lah tuh anniversary. Ini nggak ada sama sekali. Tapi pasangan ini masih saling follow. Ya, hari ini juga sidang perceraiannya digelar di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang, tapi kedua belah pihak tidak ada yang datang. Sama ya? Kamu hari apa jadwal sidang? Besok. Oh besok kamu ya, oke nanti kita pantengin besok. Terakhir ke Palu. Oh gitu. Tapi kedua belah pihak tidak hadir, ya mungkin kedua belah pihak udah sama-sama sepakat ya, tapi hanya dihadiri oleh kedua belah pengacara. Tapi nggak ada komentar gitu. Nah ini yang menarik juga adalah orang banyak yang ternyata beneran digugat cerai gitu, karena beberapa minggu sebelumnya sempat rame juga bahwa Arhan kok mulai nggak posting lagi nih gitu ya anniversary, terus kayaknya juga ada beberapa postingan yang juga udah nggak ada ya kan, postingan pernikahannya ya udah nggak ada ya, udah nggak ada, diikuti oleh isu bahwa Aziza main padel bareng mantannya. Ini aku kemarin dimarahin loh, itu bukan selingkuh kok gini-gini. Ya kan aku cuma bacain dugaan netizen, bukan aku yang ngomong ya kan gitu. Emang main padel bareng nggak sih? Atau enggak ya, rame-rame emang mainnya gitu. Tapi banyak tuduhan, kan aku bilang aku ada banyak tuduhan, bukan aku yang nuduh gitu kan. Tapi pasca pada saat ini lagi rame nih soal dia main padel gitu ya, dan kenapa Arhan tiba-tiba hapus foto itu, Aziza sempat posting di konten eksklusifnya permintaan maaf ke uminya gitu ya. Ibunya juga posting, pokoknya dia minta maaf ke uminya gitu, dan ibunya sendiri posting bahwa dunia seorang ibu adalah anak-anaknya. Aziza bilang gini, semoga maafin Umi ya, jangan tinggalin sholat 5 waktu, jangan tinggalin Allah, semoga Allah bimbing kakak di setiap langkah. Ini kan dari uminya gitu kan. Umi Abi sayang kakak, Umi kangen kakak gitu. Ini dari uminya kan? Iya gitu. Terus kalau postingannya Aziza apa bunyinya, coba kita lihat. Yang tadi kelihatan happy terus ya, personal branding kak gitu. Ini dia merepost atau dia posting? Dia repost quotes. Oh dia repost quotes ya, gitu. Tapi ini di postingan yang eksklusif gitu. Komentar netizen coba kita lihat. Cewek-cewek banyak yang ngantri Arhan, tenang aja katanya gitu. Yang berikut, cewek-cewek apa sih ya? Kayak apa gitu. Loh beneran ternyata udah nggak harmonis. Yang berikut, waduh udah nulis-nulis nama baju malah cerai, perjalanan masih panjang, lagu-laguan nulis-nulis nama di baju. Ya saya waktu pertama-tama jadi pengantin baru itu kan, terus ada pertandingan gitu kan, pada rame buka baju tulisannya Aziza gitu ya, namanya juga baru nikah, semua orang juga mesra, iya nggak Cik? Iya gitu. Yang berikutnya ada lagi komentarnya, semoga masing-masing dapat pengganti yang lebih baik lagi insya Allah, mumpung masih sama-sama muda dan biar sama-sama punya anak dengan pasangan yang baru. Yang berikutnya
Cari yang setara bukan soal materi, tapi setara dalam mencintai dan menghargai. Itu yang paling penting. Yang berikutnya ada lagi, nggak ada, ya gitulah ya. Kita ikuti saja beritanya, tapi kita mau bahas nih hal yang dihadapi oleh Cikita Medi gitu. Ada kemarin juga sempat posting dia kayak detektif loh, astaga, bisa-bisanya lo nemu ya, apalagi adeknya tuh nemunya foto lagi di klub itu, kok bisa? Si suaminya, yang diduga suaminya lagi sama seseorang. Adik kakak Intel. Oh, adik kakak Intel. Bosnya ibunya pasti kan ya. Pasti ibu saya, kepala proyeknya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Cikita Medi dan Mama. Mama udah nggak sabar, kayak udah emosi ya. Namanya juga itu tadi ya, dunia seorang ibu itu adalah anaknya. Itulah seorang naluri ibu ya. Naluri ibu. Ini ada artikelnya ya. Orang tua Cikita Medi sebut Indra suka mencuri hingga manipulatif. Kan kemarin udah 2 kali nggak datang. Sehingga keluarga juga sempat geram gitu ya, merasa bahwa ini kok kenapa sih mengulur-ulur waktu? Karena sebenarnya dari awal itu ya, aku udah nganggap ini menantuku tuh udah anak kandung, karena dia yang broken home, tidak ada siapa-siapa. Bahkan bajunya aku yang beli loh. Saking sayangnya aku sama dia. Di waktu nikah sama Cikita 2008, 2019 aku udah tahu tuh. 2020 aku juga udah tahu. Udah tahu apa? Mencuri, selalu bawa dompetnya Cikita. Jadi aku ngomong sama Cikita, kamu nikah nih sama orang, pasti duit, money and money. Dia bukan cinta. Udah ada feeling tuh. Udah feeling 1000%. Oh, dia ngomel nangis. Kalau mami nggak nikahin, aku keluar dari rumah. Oke, mami akan nikahin kamu. Tapi 3 tahun yang akan datang akan terjadi masalah besar. Udah, aku udah tahu itu. Jadi dia suka bawa dompet nih. Iya benar parah banget. Bayangin ya, aku 2018 Cikita nikah yang nama anak ya. Naluri ibu tuh beda sama naluri bapak. 10 naluri ibu, 1 naluri bapak, gitu kan? Jadi karena aku ini dari kecil aku yang ngarahin. Semua aku yang membentuk seorang Cikita Medi itu bagaimana. Tapi tiba-tiba si laki-laki ini datang. Wah, aku nggak terima. Dari awal Cikita, kamu feeling. Kalau feeling kita umrah dulu. Coba kamu sembah tuh Ka'bah. Benar nggak feeling nih sama orang? Mami, ternyata namanya ada tuh di depan Ka'bah. Tidak. Dan aku punya mamaku udah sakit-sakitan dan aku udah feeling mama tuh mau meninggal gitu kan. Ya udah, yang namanya oma, dia dekat sama omanya, ya udah, aku ngalah. Terus yang benar-benar dasarnya pikiran aku, seorang mertua, Cikita, kalau mama nggak setuju, karena mama tuh kan otoriter tuh, beda sama papi kamu. Kalau mama kamu, ya udah nggak usah, papi aja yang nikahin. Jadi yang ngomong ini siapa? Mertuanya. Oke. Waktu itu aku meeting tuh di sempat ramai tuh ya, sempat bersitegang. ramai kan. Cuma kenapa ya? Karena aku orang Minang tahu adab, ya udahlah kalau anak udah cinta ya nggak jadi masalah ya kan. Sampai dan akhirnya pun Ya, diterima. akhirnya sebagai diterima anak sendiri. dengan berat. Benar demi Allah berat banget. Jadi mungkin yang salah satu yang bikin kesel adalah udah tadi awalnya mama nggak setuju, tapi akhirnya begitu menerima itu konsekuen, menganggap menantu udah sebagai anak sendiri, Iya. tapi ternyata dikecewakan. Tapi juga. ada tapi. Pertama plan A aku minta maaf, aku maafin. Kedua aku maaf sampai dia bersimpuh di kaki aku karena udah ketahuan judol. Dia bisa nangis. Indra tuh anak penakut, anak minantu yang paling cengeng. Mami, aku tadi dimarahin sama Cika. Selalu jadi udah aku anggap anak bukan minantu lagi. Itu yang aku bingung. Bingungnya karena? Bingungnya kenapa nih kok seorang cowok tuh harus gentleman, ya kan? Tidak ada cengeng. Kok awal pertama aku kenal Indra kok cengeng banget gitu. Tapi kalau di segi dia orang bank itu tegas. Kalau untuk soal money itu pintar. Untuk karirnya dia Nah, itu. oke, Kak. Ke orang lain oke. Tapi kalau ke istri, Tapi kalau ke keluarga, udah deh. Maksudnya orang lain tuh okenya gimana? Royal. untuk pekerjaan dia ya karena dia di bank dulu ya. Oh, ngatur keuangannya baik gitu ya? Iya, itu salah satu poin utamaku kenapa aku memilih dia. Karena kan aku pengusaha. Jadi kamu melihat Jadi bahwa dia merasa punya nyaman, kemampuan dia punya finansial. kemampuan finansial. Tapi aku nggak nyangka seiring berjalannya waktu penghasilan aku dimanipulasi. Ada maksud. Dari awal tuh ada maksud. Oke, coba kita lihat dulu ya cuplikan suasana sesudah persidangan ketika harus ditunda karena pihak yang tergugat tidak datang. Yang berikut. Menantuku judol. Setelah ada gugatan dan setelah ramai dia kemudian juga bilang bahwa dia ada KDRT, itu pernah nggak datang ke Mami? Ada. Jadi sebenarnya aku yang suruh keluar karena aku udah nggak tahan kerjanya mencuri terus. Di bulan Februari. Ya, itu sebenarnya aku yang nyuruh introspeksi diri dulu lah. Nggak mau, aku nggak mau
Mending aku pisah ranjang. Udah di rumah itu pisah ranjang loh, ya kan? Kita Jadi cuma udah, beda lokasi. Beda lokasi, tapi pisah ranjang kan. Udah sebulan 2 bulan, begitu lagi, bahkan bikin perjanjian di atas materai antara papi maminya. Bahwasan aku sebagai menantu tidak akan mencuri lagi. Ada tuh di atas materai. Dia akan mulai Maafin menafkahi lagi. Ya. Dia akan melunasi semua dari mahar. Maharnya belum dilunasin. Mahar aku diambil. Mahar Semua kan, berangkas di situ seonggok berangkas. intan berlian sama mas kawin. Setelah dibuka sama cucuku adanya pusarnya Javier lagi, bayiku. ya. Javier Dimaling, lagi dijual semuanya. Pencet-pencet berangkas. Ternyata pas aku buka kosong. Jadi dijual semua mas kawin dari itu aku intannya nggak dia sadar. diambil. Itu kamu nggak- kamu Judol bilang, itu susah banget. kamu bilang bahwa kamu finansial kamu dimanipulasi. Iya, Seperti dimanipulasi. apa modusnya? Dia itu kan yang namanya juga financial advisor. Pinter lah dia. Namanya suami istri, jadi mungkin saat kita ngantri di ATM, dia di belakang aku ya dia tahu lah. Iya, udah diatur. And then di handphone, pada saat aku lagi klik-klik m-banking ya dia tahu. Jadi cara yang paling utama adalah pertama, semua uang tunai di dompet aku itu diambil bertahap. Nggak ngomong. Terus kedua, transfer antar rekening pribadi. Ketiga, meng-QR. Pakai m-banking aku yang untuk money game tersebut. Kamu nggak tahu tuh duit Nggak. kamu Nggak dari ada transfer tahu. dari rekening Nggak. kamu ke rekening dia, kamu nggak tahu. Karena kan aku setiap hari siaran. Kak Ros selalu lihat Aku aku, tahu. kan. Aku Setiap siaran aku ke rumah terus di dia jam e-commerce. 1 malam, Indra tidak tidur. Dia sibuk main game, transfer uang tuh dari rekening si kita ke rekening dia. Dia suka lepas dana afiliatorku Iya. dari semua e-commerce. Jadi karena dia suami aku, dia tahu pin aku. Iya, Padahal aku nggak kasih benar-benar tahu dia. Oke. Pintar Cuman dia. karena memang dia kan 24 jam sama aku, Kak. Jadi memang itu fix dipakai untuk judi online. Tidak semua. Tidak semua. Untuk biaya hidup, untuk pengembalian hutang-hutang pribadi dia. Untuk main cewek. Salah satunya untuk ya Udah ngomong apa adanya, udah ini udah real ya banget. udah gitulah, Kak. Kalau Panjang. kalau dari dia kan klarifikasinya dia nggak judol yang seperti judol gitu. Dia bilang cuman dia itu iseng-iseng doang. Taruhan, Buktinya sudah main ada, bola. sudah di Tapi dia proses ngomong dengan iseng-iseng lihat aja kepolisian. tuh. Berarti kan dia udah pernah. Dan aku aja pergi sama dia berdua naik mobil sambil nyetir. Indra, Dia selalu game terus Nge-game, kan? tap layar itu. Iya. Oh, jadi bukan game-game biasa ya, Slot. Game slot. Apa aplikasi Nah, ini kan sempat ketika kamu membuka itu gitu ya kan sempat tentang judul apa segala Ya. macam gitu dengan penuh kemarahan, emosi, tapi habis itu kamu take down terus ada statement kan kayak seolah-olah kamu ingin menyelesaikan itu secara damai. Apa Ya. yang terjadi pada saat itu? Jadi Februari itu kita memutuskan pisah ranjang dan aku memutuskan umroh. Aku bilang, oke kita netralisir dulu. Dia mencari penginapan di salah satu ya daerah Tangerang ujung situ. Jadi kita sebenarnya berdekatan kok. Cuman dia pribadi malah jadi orang lain setelah pisah ranjang tersebut dan memberikan aku syarat jika ingin kembali usir orang tuamu. Terus aku diancam dibunuh, mau dibunuh. Ya, kita diancam Ada di kantor polisi semua. masih mending ya barang hilang. Tapi Daripada- kalau ada nyawa yang hilang itu akan lebih sakit. Dia ada Aku akan pukul kamu dengan penjaga-penjagaku. Siapa penjagamu? Pengacara yang sekarang lagi Pengacara. memegang Indra Aditya. Dia sebut seperti Iya, itu. Ya. itu pengacaranya ya. Karena aku terus up terus nih. Gara-gara ini nafkahmu jadi kurang ke aku. Stop game ini, stop money game ini, sudah hentikan. Aku akan kembali denganmu. Kita susun lagi rumah tangga yang baru tanpa kekesalan itu, tapi dia minta aku cari pengacara atau notaris untuk mengurus, tapi aku yang bayar perjanjian itu. Jadi sempat ada pembicaraan Ada perjanjian merujuk tuh dulu. Ya, ya. tapi dia nggak mau rugi. Tapi Yang dia nggak semua mau rugi. dia. Semua yang Dia- bayar aku dulu. Sebenarnya Mbak, Pakai dengan aku cara, anti KPR. Benar aku anti Ya. KPR. Nah, selama aku KPR, kenapa aku KPR? Ngapain nggak pindah jauh-jauh? Itu udah Ya. dia atur, dia pindah jauh di Cikupasana. Itu nggak kebayang. Aku orang Ya. Kelapa Gading, dia pindah ke Cikupasana. Dia memang sengaja misahin aku dengan sama ibuku ibu supaya semua tindakan Kemalingannya manipulatifnya itu ya. bisa tidak ketahuan sama mami. Iya. Tapi emang ini feelingnya kenceng sih. Detektif banget loh. Detektif banget. Ini kemarin aja ya, kamu membagikan juga bahwa kamu dan adik kamu mendatangi kosnya, Iya. terus kemudian mengetahui bahwa ini yang katanya nggak ada ini, nggak bisa bayar KPR, tapi bisa Ya. punya member Iya, gym sampai itu 9 benar, juta dan lain Ya. sebagainya. Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Kita kalau dengar langsung, tahu langsung gitu kan rasanya beda ketika ya kamu ada dugaan. Kan kamu sempat bilang ada dugaan selingkuh nih. Ya. Waktu kamu bilang ada dugaan selingkuh itu emang kamu taunya apa? Beda sama yang ini nih.
Wah, sebenarnya udah tahu ya, karena memang dia tipikalnya itu suka ngechat perempuan di aplikasi jodoh pada saat udah Aplikasi menikah. jodoh ya? Iya. Aplikasi jodoh. Aku nggak bisa sebutin aplikasinya, pasti pemirsa. Jadi cari jodoh dia masih? masih. Oke. Kamu tahu tapi? Sebenarnya sih kita pulang dari Cina, saya telepon Kak, kamu sekolah, dia punya teman nih, satu kelas. Nama temannya itu adalah ya. Ketemuan tuh orang, Mami Bukan. ketemu sama dia. Iya. Ya, terus mungkin Mami kayak berapa punya hari yang akan feeling. datang, 3 hari ada yang memberitahu bahwasan Indra ada posisinya di tempat itu. Ya, udah pergi Pertama di gym, ada teman aku yang nge-gym sama dia. Di sidang mediasi pertama, dia bilangnya kan di Lampung. Ternyata dia ada di daerah gym itu. Oke. Semuanya udah kebohongan. Jadi nggak mau aku adil. cepet langsung pada saat temen aku infoin, Cik, suamimu lagi nge-gym di sini. Besoknya aku datang ke gym untuk nge-tracking dia pakai member apa. Karena apa? Nafkah Javier belum nyampe ke aku. Udah permainan Tapi semua. soal perselingkuhan ini, Oh, perselingkuhan ini dia mah bikin kamu nangis tuh part apa sebetulnya? partnya adalah kita semua di prank, udah itu aja. Iya. Bukan gini, aku tuh selalu menutupi dia. Dia tuh memang nakal urusan perempuan. Sudah toleransi aku, Kamu sudah tahu? sudah tahu. Tapi ini bingung ya, anak perempuan kau ini aneh satu ini. Kenapa dimaafin? Itu berapa kali? Udah ribuan kali loh aku Jadi maafin. puncaknya apa? Kalau kamu dia main perempuan kamu masih maafin, sebenarnya puncaknya apa yang membuat kamu akhirnya udah ini kayaknya udah nggak bisa dilanjutin? Udahlah, cukup lah sama orang bohong ini. Udah puncaknya itu aja, karena mengorbankan anak ya. Oh, karena Javier. mengorbankan. Iya, udah keprakir. Yang bikin aku benar-benar jadi murka adalah ketika kenapa lo terusin lagi? Lo kan anak broken home, kok lo terusin lagi ke kita? Resiko Iya, broken home. udah. Jadi aku tidak ke dianya ya. Dampak itu yang aku kecewa. kepada anak. Kepada anak. Kenapa harus Udah nggak Javier bisa. sih ngalamin lagi? Udah nggak bisa lagi lah. Baik, abis ini kita akan mengundang seorang psikolog dan juga seorang grofolog yang beberapa kali juga menangani kasus atau bisa menterapi ya orang-orang yang kecanduan judi online. Kita mau tanya sebetulnya apa sih dampaknya ketika kecanduan ini tidak ditangani? Ada apa di balik itu? Bisa sembuh nggak sih sebenarnya orang ini? Secara umum ya kita bisa belajar dari kasus ini, bukan menganalisa kasus ini gitu ya. Tapi kita lihat dulu flashback lah tahun 2018 ketika Cikita Medi datang bersama Lengkap nih Rumpi suaminya. punya awalnya. Kamu diundang efek ya ini secara general ya efek kecanduan judi online ya. Itu parah banget ya. Kalau kita lihat artikel ya, ini ada beberapa ya artikel tentang dampak judi online ya. Ada yang sekeluarga ya itu tadi ya tewas gitu ya kali perceraian massal dipicu oleh judi online, KDRT itu juga karena judi online. Sedemikian dahsyat ya orang kalau udah kecanduan terus nggak bisa judi online terutama nih. Adiksi itu sebenarnya kan sebuah perilaku ya. Ya. Jadi kalau disebut penyakit enggak gitu. Ini hanya perilaku Ini aja. perilaku. Namun kita mesti paham bahwa perilaku ini punya spektrum. Dari yang kita anggaplah misalnya Biasa. ringan sampai yang Berat. kompleks. Nah, judi online kita bilang, apa sih targetnya? Uang, Iya. kemenangan. Iya. Jadi ada dua emosi yang akan dialami ketika seseorang itu terlibat dalam permainan judi, terutama online. Pertama, rasa senang, excitement, karena dia bisa mencapai target yang sudah dia tetapkan. Kepuasan, wah itu dia dapetin semua. Lalu misalnya kalau tiba-tiba ini tidak tercapai, apa yang terjadi kemudian? Stres dia. Dia cemas, dia gelisah, dia takut, dia overthinking, semua hal itu muncul. Jadi bisa dibayangkan orang-orang yang sudah mengalami adiksi dalam kalau perasaan tuh moodnya itu nggak pernah netral kan? Antara seneng banget dia, bahkan euforia nih. Kalau nggak drop banget. Dropnya cuma satu. Dia itu to get even gitu lah istilahnya. Pengen balas dendam tanda kutip. Kalau mana saya hilang sekian nilainya, balas tuh. saya harus balas lebih dari itu dapatnya. Kalau barang A udah pernah lepas, saya harus dapat yang lebih. Jadi ada intensitas yang lebih besar yang harus dia dapatkan. Nah ini yang membuat kalau kita sebut di otak lah manusia ya, otak rasionalnya udah nggak berfungsi dengan baik. Jadi dorongan-dorongan untuk memuaskan itu hilang kan. Oke. Jadi itu yang nomor satu muncul tuh. Nah akibatnya apapun buat dia Halal. Jadinya tanda kutip ya. Semua bisa dia lakukan, semua mungkin dia lakukan. dan dia nggak pakai empati lagi mbak. Benar.
Itu dia. Yang hilang adalah empati. Iya. Nah, terlebih lagi Kak Ros, tadi saya dengar ceritanya Ciki. Kita perlu juga memisahkan antara adiksi dengan kriminalitas. Ya. Oke. Jadi jangan dibuat satu track gitu ya. Karena ini dua hal yang berbeda. Kriminalitas tadi digambarkan itu barangkali dipicu juga oleh memang gambaran manipulasi. Jadi sosoknya manipulator. Ya, memang. Jadi adiksinya ada Ada kelakuannya, lagi, ini manipulasinya ada manipulatifnya lagi, ada lagi. kriminalitasnya ada lagi. Kebetulan ada tiga-tiganya. Iya. Oke. Gitu kira-kira. Ada Nah, tiga-tiganya ada kira-kira. tiga-tiganya. Semuanya itu benar feeling aku begitu. Karena manipulasi itu boleh kita sebut lah, bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Misalnya ada kesempatan, seorang pengen nipu, orang pengen nyopet, enggak gitu. Itu dari bawaan dari lama, Bisa itu dibangun jadi. dari lama Bisa kebiasaan. jadi itu menjadi bawaan yang bersangkutan. Oke. Contoh ya, orang nyontek itu manipulasi loh. Iya. Orang bohong sama ibu bapaknya, sama temannya, hal kecil itu manipulasi. Kalau itu dipelihara, dia merasa ini sesuatu yang bisa Biasa. jadi perangkat alat. Oh. Saya bisa ngambil dong keuntungan dari apapun yang saya mau melalui alat ini. Oke. Aku pikir tadinya kecanduan itu adalah sebuah simptom dari masalah di baliknya. Enggak ya? Adiksi. Iya, adiksi. Bisa iya, bisa tidak. Jadi karena ada juga orang-orang yang berhenti secara mandiri loh Bisa, dari ya? judi online. Jadi nggak perlu ditangani secara psikologis, bisa. Bisa. Bisa Oke. juga. Nah, ini kan juga kalau ini kita tanya soal perselingkuhan nih. Kalau ambil contoh soal ini kan dia bahkan sudah memaklumi, ada pasangan yang sudah memaklumi ya dia emang dia begitu. Itu apa kalau itu? Kelakuan atau ada di baliknya Udah karakter. ada hal Udah secara karakter. psikologis? Tadi saya bilang manipulasi. Manipulasi ini kalau orang sudah punya ciri itu, dia akan menyentuh semua aspeknya. Oh, semua aspek. Semua aspek. Keuangan bisa Uang, kena, kesetiaan bisa kena, hubungan, semuanya. bisa. Semua lah. Jadi intinya kalau dia merasa tidak aman dan tidak nyaman, dia akan lakukan manipulasinya. Oke. Jadi bersama-sama dengan seseorang menikah itu bukan membuat rasa aman, itu hanya memenuhi target. Oh, memenuhi target. Oke. Jadi kalau punya pasangan yang seperti itu, apakah perpisahan ini menjadi hal yang baik dilakukan? Untuk anak-anak ya, untuk Ini sebuah jawaban yang perlu pendalaman lebih lanjut karena sosok ini kan yang mengambil keputusan, ya bukan pihak luar. Tapi kalau terus-terusan bersama sosok ini, apakah bisa berpengaruh juga terhadap keseluruhan anggota keluarga? Manusia hidup hanya untuk merasa aman Oke. dan bahagia supaya dia bisa sejahtera. Oke. Kalau ada hal-hal yang membuat orang tidak aman terus-menerus dan tidak bahagia dan tidak sejahtera, apa yang harus dilakukan? Oke, ambil keputusan. Yes. Baik. Kita akan kembali lagi. Tetap di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan Ibu Dewi kita. Aduh. Penontonnya rame. Gue yang heboh, temennya banyak sekali. Kali ini kita dudukan di kursi ini, bukan untuk terapi stem cell, tapi untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta Dewi kita? Kemarin kamu menghadiahi diri kamu pas ulang tahun, hadiahnya adalah facelift ke Korea. Nggak bilang-bilang suami, iya kan? Karena kamu ingin supaya kamu tuh tetap sepantaran terus wajahnya sama Arman Maulana. Fitnah atau fakta? Fakta. Tapi fitnah juga. Apa? Bukan facelift. Apa dong? Cheek lift. Oh, cheek Lift. di sini. Ini ke atas sini. Jadi keriput-keriput di bawah mata dihilangkan. Oh gitu. Terus kamu bilangnya sama Arman apa? Cuman mau laser doang, treatment doang. Mau healing. mau mau ini peremajaan kulit doang ngomongnya. Oh, gitu. Ke Korea gitu. Terus sekarang dia udah tahu belum kalau kamu sebenarnya ciklif? Udah lah kan dari ini gara-gara sekarang juga emang ini nggak nonton. Terus dia ngomong apa? Dia komentar apa? Dia diam aja udah. Pasrah. Yang penting istrinya pulang. Iya itu yang penting, itu yang paling penting ya. Ini ya before and after ya. Iya. Tapi kan ini masih proses ya Bu, masih terus nanti akan masih 6 bulan baru kelihatan. enggak 3 bulan lah Ciklif ini masih Nanti kelihatan lebih tirus juga gitu nggak? ada. Oh, asik. Kalau turun berat badan ya 5 kilo. Baru dia tirus. Fitnah atau fakta Dewi kita? Ibu kan pesta ulang tahunnya
wah rame banget nih karena temannya juga banyak ya. Sampai lebih dari 3 kali kayaknya tuh dirayain. Tapi dari pesta-pesta meriah heboh itu tidak satupun kita melihat ada Arman Maulana datang ke situ karena Ada dia sibuk. Feni Rose, nggak ada tuh. Dia sibuk, Feni Rose sibuk. Si bapak kok nggak kelihatan? Apa karena ini buat ibu-ibu doang? Sebenarnya yang 2 itu buat ibu-ibu doang. Nah, ada yang 1 tuh terakhir sebenarnya ada bapak. Tapi tiba-tiba dia callingan nyanyi keluar kota. Ya udahlah, cuan terdepan. Ibu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kan, yang penting kan Cuan ya. buat bayar ini, buat bayar partinya. Dari Nggak bapak. kredit dari bapak udah. Tapi dari bapak sendiri pas hari Teng ulang tahunnya tuh ngapain dia? Kebetulan kan aku di Korea kan memang merayakannya itu di Korea bener-bener lagi gini, lagi diobrak-abrik gitu pas 28. Pas hari ulang tahunnya. Baru diobrak-abrik emang di sana udah. Terus? Ya dia kan mau video call tuh. aduh gimana nih ceritanya video call. Terus aku bilang gini, aku lagi di klinik, nggak bawa earphone. nggak bawa earphone. Kan kalau kedengar nih suaranya, janganlah ini kini lagi banyak yang ini ada yang nunggu juga gitu. Recovery, nggak enak kedengeran suaranya. Oh ya udah selamat ulang tahun ya. Padahal aku nggak mau kelihatan nih muka aku bengep-bengep. Bisa aja kan perempuan bohongnya, dan dia tuh percaya aja gitu. Iya. Jadi kadonya apa? Biaya party kadonya. Kadonya biaya party. Walaupun partinya tuh sama temen kan sebenarnya kan, sama temen paroan gitu kan. Tapi dikumpulin sama aja kayak bikin sendiri ya. Kalau sampai berapa kali bikin. Ya emang banyak loh dia partinya ya. Pakai banyak temennya, alhamdulillah tuh rezeki ya. Alhamdulillah rezeki. Fitnah atau fakta Dewi kita? Kamu pernah sakit parah banget akibat terlalu sehat dan karena sakit itu bukan membuat kamu jadi kurus tapi malah jadi naik berat badannya 20 kilo. Iya betul. Itu yang waktu itu ya. Fakta iya. Kalau sekarang tapi alhamdulillah udah sehat ya. Alhamdulillah, cuman ya ada marknya di badan gara-gara sakit itu. Paru-paru aku jadi nggak utuh. Oh gitu? Iya, paru-paru aku jadi cacat lah gitu karena sakit itu. Kan tapi ibu penyanyi ya? Iya, alhamdulillah lah. Berpengaruh nggak terhadap Enggak, alhamdulillah sekarang sih enggak. Dulu iya, dulu kalau gitu sakit. Sekarang udah sehat alhamdulillah. Karena banyak perawatan ya. Stem cell. Oh iya. Bareng Karos. Fitnah atau fakta Dewi Gita? Kan kamu banyak temannya, salah satu Mulan Jamila. Tapi kan suaminya Mulan Jamila ada di Aksi, suami kamu ada di Visi. Jadi sekarang kalau kamu ketemu agak, aduh ngomong apa ya nih ya soal royalti. Fitnah atau fakta? Aku sih bingung itu ceritanya, aku bingung itu. Iya, kamu kalau ketemu Mulan Jamila jadi nggak enak gitu, awkward-awkwardan. Kan suaminya dia di Aksi, kenceng banget vokal. Oh, iya. Suami kamu di Visi. Enggak. Fitnah ya, biasa aja. Kalau aku kan segrup arisan sama Mulan, ini dia baru ulang tahun, aku baru ini DM japri-japrian. Oke. Biasa aja kita mah ibu-ibu mah nggak terlalu memusingkan para lelaki ya, biarin aja lah. Kalau itu memang revolusi untuk kebaikan kita semua, kebaikan di ekosistem permusikan Indonesia. Jadi baik pihak sana maupun pihak sini, kita kan tujuannya sama untuk kebaikan untuk ekosistemnya, ekosistem permusikan Indonesia. Baik. Sebenarnya nggak boleh ada ribut, nggak boleh kubu-kubu, nggak boleh ada gontok-gontokan. Itu hanya netizen aja ya yang akhirnya membuat seperti kesannya ada keributan. Padahal enggak. Jadi hikmahnya pembicaraan dengan Dewi kita adalah kita harus happy, ya kan? Betul. Kita harus happy perawatan. Yes. Ya. Begitu happy, suami juga pasti ikut happy. Ya. Begitu kita cantik, suami juga seneng lihatnya kan. Karena itu nggak perlu bilang, yang penting suami happy. Dewi kita terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga. Terima kasih semuanya sudah hadir berbagi cerita. Ini masih konsultasi terus ya. Iya, benar. Terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi No Secret.